Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita dari Kitabun Nikah, dari kitab Sahih Al-Bukhari, bab berikutnya, bab ke-11, babu tazwijis sighar minal kibar, yaitu tentang menikahkan wanita yang masih kecil dengan lelaki yang sudah dewasa, ya. Kemudian Imam Bukhari membawakan hadis, qala haddatsana Abdullah bin Yusuf qala haddatsana Laits an Yazid an Iraq an Urwah, yaitu Urwah ibn Zubair, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam khataba Aisyah ila Abi Bakar, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melamar Aisyah ke ayahnya, yaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Faqala lahu Abu Bakar berkata, innama ana akhuka, sungguhnya aku adalah saudaramu. Faqala lahu, maka Nabi berkata, anta akhi fi dinillah wa kitabihi, engkau adalah saudaraku dalam saudara seagama dan dalam Al-Quran. Wahiyya li halal, tetapi Aisyah adalah halal bagiku, ya. Hadis ini, ya, menjelaskan tentang nikahnya Nabi SAW dengan Aisyah, dan sebagaimana telah datang dalam hadis-hadis yang lain, bahwasanya nikahnya Nabi dengan Aisyah adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hadis kata Rasulullah SAW, aku melihat engkau dalam mimpiku marratain aw salasah. Aku melihat engkau dalam mimpiku 2 kali atau 3 kali, yaitu Jibril alaihissalam datang dengan membawa secarik kain, kemudian di situ ada wajah Aisyah radhiyallahu taala anha. Kalau memang engkau adalah istriku, maka Allah akan jalankan, dan ternyata benar, akhirnya Rasulullah SAW menikah dengan Aisyah. Sehingga sungguhnya nikahnya Nabi dengan Aisyah adalah perintah Allah, dan ada hikmah yang banyak di balik itu, ya. Di antaranya, jadilah Aisyah radhiyallahu anha adalah seorang wanita yang sangat faqihah, meriwayatkan banyak hadis, dan dia adalah wanita yang ahli fikih, sampai para sahabat ketika mereka berselisih, mereka datang kepada Aisyah dan bertanya kepada Aisyah. Dan Aisyah tidak sama dengan istri-istri Nabi yang lain, karena dia satu-satunya wanita yang dinikahi oleh Nabi, gadis, ya. Tentunya disiapkan oleh Nabi atau disiapkan oleh Allah Aisyah sebagai wanita yang faqih, karena dia gadis. Tentu belum ada sejarah pemikiran yang berat, ya, beda dengan para janda, mungkin pernah mengalami banyak hal sehingga menggantung dalam pikiran mereka. Adapun Aisyah pikiran jernih, tidak ada yang pernah dia pikirkan sebelumnya dalam pengalaman hidup berumah tangga, kemudian menikah dengan Nabi SAW, sehingga mudah baginya untuk banyak menghafal hadis, banyak menghafal syair, banyak menghafal riwayat, sehingga jadilah Aisyah radhiyallahu anha, ibunda Aisyah, menjadi salah satu sumber ilmu yang ada di zaman tersebut, ya. Dan menikah dengan wanita yang masih kecil bukanlah hal yang tercela, dan ini bukan hal yang tercela terutama di zaman tersebut, ya, karena kita tahu orang-orang musyrikin Arab suka mencari-cari kesalahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seandainya menikah dengan gadis yang masih kecil adalah hal yang merupakan aib atau tercela, tentu mereka sudah menggoreng hal ini, ya, menjadikan bulian bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi hal ini tidak jadi bahan bulian bagi Nabi, karena di zaman itu adalah hal yang biasa. Akan tapi kalau wanita masih kecil dinikahi, maka tidak boleh diserahkan kepada suaminya kecuali dia telah memiliki umur yang pas untuk bisa digauli. Adapun sebelum itu, meskipun sudah dinikahi, masih tetap tinggal bersama ayahnya. Sebagian orang-orang non-muslim menjadikan ini bahan untuk membuli Nabi SAW atau untuk menjatuhkan umat Islam. Padahal kalau kita baca sejarah mereka pun demikian, mereka juga ada di zaman-zaman Romawi. Kita baca tentang sejarah Romawi, bahwasanya terjadi pernikahan antara raja dengan ratu yang masih di bawah usia dini, ya.
masih di bawah 10 tahun, masih belum balik, dan itu tercatat dalam sejarah mereka. Maka buat apa mereka mencela sesuatu yang juga mereka lakukan. Tapi intinya kita tidak bisa menilai sesuatu dengan tradisi zaman sekarang untuk menilai tradisi zaman dahulu. Ya. Zaman dahulu ini perkara biasa. Nabi menikahi Aisyah usia 6 tahun, baru kemudian tinggal bersama Aisyah ketika usia 9 tahun. Ya. Orang-orang Arab dahulu cepat dewasa, cepat balik. Oleh karena datang dalam satu riwayat, Imam Syafi'i mengatakan, Ra'aitu jaddah, aku melihat seorang nenek umurnya 21 tahun. Umurnya 21 tahun. Berarti mungkin dia nikah umur 9, umur 10, punya anak. Terus anaknya itu umur 9 lagi, nikah lagi. Umur 10 punya anak, hingga nenek itu umurnya 21 tahun. Artinya cepat balik ya. Kalau anak zaman sekarang berapa baliknya? Beda-beda, ada yang masih SD, ada yang SMP ya. Dapat sekarang, mungkin makanan ya, junk food mempercepat apa? Cepat haid ya. Bisa jadi ya. Bisa jadi. Namun intinya ini tidak ada kaidah baku umur berapa baru diserahkan kepada suami, dilihat jika memang dia bisa untuk menemani suaminya maka baru diserahkan. Taib, Allah mengisyaratkan juga tentang bolehnya menikah dengan wanita yang belum balik, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Talaq ayat 4, kata Allah, wallahi ya'isna minal mahidh min nisaikum in irtabtum fa iddatuhunna 3 ashhur wallahi lam yahidhan. Kalau terjadi perceraian, maka Allah berfirman, jika istri kalian ya'isna minal mahid, yaitu sudah mencapai menopause ya, sehingga tidak ada haid lagi, maka masa iddahnya 3 bulan. Demikian juga wallahi lam yahidhan. Demikian juga wanita-wanita yang tidak haid, yang belum haid. Nah, di sini Allah sebutkan bisa jadi seorang laki menikah dengan seorang wanita yang belum haid, ya, maka kemudian ketika dia menceraikan, maka masa iddahnya 3 bulan. Berarti dalam Al-Quran juga ada. Karena kata Rasulullah SAW, kata Allah, wallahi lam yahidhan, yaitu para wanita yang belum haid. Ya. Mungkin dinikahi, mungkin juga akhirnya dicerai. Ya. Itu isyarat dalam Al-Quran. Ya, adapun dalam hadis maka kisah Nabi menikah dengan Aisyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata dalam Majmu' Fatawa, wal mar'atu la yanbaghi li ahadin an yuzawwijaha illa bi idniha kama amara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa in karihat dzalik lam tujbar 'ala nikah. Wanita tidak boleh dipaksa untuk menikah dengan siapapun kecuali dengan izinnya. Dan ini sebagaimana perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia tidak mau menikah, maka tidak boleh dipaksa untuk menikah kecuali yang masih belum balik. Fa inna abaha yuzawwijaha wala idzna laha. Kalau belum balik, ayahnya boleh menikahkan meskipun tanpa izin. Karena ayahnya lebih tahu tentang kemaslahatan putrinya. Tentunya kita bicara tentang seorang ayah yang saleh, yang bukan asal menikahkan putrinya hanya karena mencari apa? Cari dunia. Ya. Tapi dalam Islam boleh jika seorang ayah yang baik, dia melihat ada calon suami yang baik, maka putrinya meskipun belum balik dia nikahkan. Ya, tetapi tidak diserahkan kepada suaminya kecuali memang sudah layak untuk sebagai istri. Adapun kalau belum, yang penting nikah tersebut sah. Kapan diambilnya? Jika tiba waktunya. Jika tiba waktu ini dibolehkan dalam syariat ya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Aisyah umur 6 tahun, baru kemudian hidup serumah bersama Nabi ketika usia 9 tahun. Baik, kita lanjut ya. Tentunya hal ini mungkin sudah tidak diamalkan ya. Tradisi sudah berubah. Zaman sekarang hampir tidak ada seorang menikahkan putrinya sebelum apa? Balik. Kira-kira tahun 2000-an saya masih menemukan. Ada seorang yang menikahkan putrinya belum balik. Kemudian setelah balik diserahkan kepada
dengan niat kalau sudah balik serahkan kepada suaminya. Tapi kalau sekarang saya rasa sudah tidak ada. Bahkan di Arab pun saya jarang dengar, hampir nggak pernah dengar. Selama saya tinggal di Arab, saya pun tidak pernah mendengar hal tersebut. Meskipun secara hukum Islam boleh, tapi kenyataannya hampir tidak dikerjakan lagi karena tradisi mulai berubah. Tapi seandainya ada orang melakukannya, melihat ada suami yang soleh, kemudian dia biar anaknya nanti tidak kemana-mana, dia tawarkan, mau nggak nikah putri saya? Masih oke, enggak apa. Ya. Mungkin dilihat kira-kira kalau dia gede, bagus nih. Enggak apa-apa, boleh. Tapi nanti diserahkan ketika sudah layak untuk menjadi istri. Secara hukum syar'i, boleh. Selama ayahnya mengetahui bagaimana kemaslahatan bagi putrinya. Karena sekarang tidak mudah mencari suami yang dipercaya, tidak mudah. Apalagi zaman Gen Z sekarang ya, tidak mudah ya. Dan tidak mudah juga mendapati wanita yang soleha. Oleh karenanya tugas bagi orang tua untuk memilihkan yang terbaik buat putri-putrinya. Demikian juga mengarahkan putranya untuk menikahi wanita yang soleha. Karena kebahagiaan adalah dibangun di atas orientasi akhirat. Ya. Adapun orientasi dunia hanyalah kebahagiaan semu. Ya. Meskipun harta berlimpah, tetapi kalau tidak dibangun di atas takwa, maka rumah tangga tersebut tidak akan bahagia. Kalau bahagia hanya sekedar casingnya saja. Ya. Hanya kebahagiaannya datang jika orientasinya adalah akhirat. Tapi kita lanjutkan. Babu ilaman yang kihu wa ayyuh nisa'i khairun wa ma yustahabbu an yutakhayyar linuta fihi min ghairi ijab. Yaitu bab nikah dengan siapa dan wanita mana yang terbaik dan dianjurkan untuk memilih yang terbaik tanpa sampai wajib. Kita bacakan hadisnya ya. Imam Bukhari berkata, qala haddatsana Abu Yaman, qala akhbarana Syuaib, qala haddatsana Abu Zinad anil A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, khairun nisa'in rakibnal ibila salihun nisa'i Quraisy, ahnahu ala waladin fi sigharihi wa ar'ahu ala zaujin fi dzati yadihi. Sebaik-baik wanita yang mengendarai unta atau menunggangi unta adalah wanita Quraisy yang baik. Karena wanita Quraisy yang baik, dia adalah yang paling sayang kepada anaknya, yang sayang pada anak kecil, dan paling perhatian terhadap harta suaminya. Jadi bab ini menganjurkan kita kalau mau nikah, pilih yang mana, mau nikah dari suku mana. Ya. Ini isyarat bahwasanya kalau kita menikah juga lihat bibit bobot apa? Bebet. Kemudian wanita yang mana? Wanita yang salehah tentunya. Lihat juga. Kemudian dianjurkan kita untuk memilah-milih ibu, jangan sembarang untuk meletakkan keturunan kita, ya. Maka tidak sembarang ya. Ini maknanya sama sebenarnya ya. Karena memilih istri penting untuk anak. Kalau ibunya soleha, anaknya mudah sebab untuk menjadi anak yang soleh. Kalau ibunya tidak soleha, maka anaknya juga sulit menjadi anak yang soleh. Ini secara sebab. Maka kita dianjurkan untuk berikhtiar. Oleh ikhtiar, bibit, bobot, bebet. Ya. Ilaman yang itu kita mau ngelamar ke siapa? Ya, lihat keluarganya baik-baik atau tidak. Kemudian ayun nisa, model wanita bagaimana? Yang soleha. Oleh karenanya dianjurkan kita untuk memilih wanita untuk kita letakkan air mani kita, artinya untuk mendapati keturunan yang baik. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, tungkahul mar'ah li arbah, bahwasanya wanita dinikahi karena 4 sebab. Di antaranya limaliha, karena hartanya,
wali jamaliha karena kecantikannya, wali hasabiha karena kedudukannya, harkat dan martabatnya, wali diniha dan karena agamanya. Kemudian kata Nabi, fadfar bidzatid din taribat yadak. Maka menanglah engkau dengan mendapatkan wanita karena agamanya. Jika tidak, maka kau akan rugi. Jika tidak, kau akan rugi. Artinya jika seorang menikah hanya karena kecantikan, boleh saja. Boleh saja. Dia menikah karena itu anak pejabat, boleh saja. Ini anak pejabat, ini anak kepala suku, boleh saja. Dia menikah karena kaya, mungkin perempuan itu pas-pasan wajahnya, tapi hartanya unlimited. Akhirnya saya mau nikah, biar saya hidup nyaman. Apa istri biasa-biasa saja, saya nggak terlalu, yang penting duit banyak ya. Boleh-boleh saja, ini semua boleh. Tetapi yang sunnah yang mana? Yang keempat, yaitu menikah karena apa? Kesolehannya. Karena kesolehannya. Karena kesolehannya. Ada seorang menikah dengan wanita karena kekayaannya, dia pingin dia jadi mulia, ternyata dia terhina. Dihina sama istrinya karena dia miskin, dihina sama mertuanya, dasar laki-laki miskin, sengsara akhirnya. Ada menikah supaya dengan harkat martabat tinggi, ternyata dia di tengah-tengah keluarga istrinya pun terhina karena dia tidak ada harkat dan martabatnya. Jadi cemoohan bagi sepupu-sepupu istrinya, anaknya pun jadi cemoohan bagi ponakan-ponakan istrinya. Ya. Maka seorang menikah karena Allah, karena Allah. Kalau kebetulan wanita tersebut soleha, kebetulan kaya, ya alhamdulillah. Terkumpul padanya sudah soleha, kaya, cantik, berkedudukan. Dalam mimpi doang ya. Tapi kalau ada, ya alhamdulillah, kita nggak tahu rezeki Allah kasih. Tapi tadi kenyataan kita dapati seorang menikah karena harta, dia terhina. Ini saya dapati beberapa kasus. Saya nggak bilang dia menikah karena harta, tapi dia miskin nikah sama orang kaya, akhirnya apa terhina. Jadi tidak sulit untuk dia adaptasi dengan lingkungan yang penuh dengan kekayaan. Sementara dia hidupnya sederhana. Dia berharap nikah sama orang kaya, dibantu, ternyata dibiarkan. Oleh karena sunnahnya adalah seorang memilih dari keluarga baik-baik, wanita yang soleha. Di antaranya Rasulullah contohkan, wanita soleha yang pantas dinikahi, di antaranya adalah wanita Quraisy. Kata Rasulullah SAW, khairun nisa'in rakibnal ibil. Sebaik-baik wanita yang menunggangi onta, maksudnya wanita Arab. Rasulullah berbicara tentang wanita Arab. Mana sih wanita Arab yang paling baik? Kata Rasulullah, yang paling baik adalah salihun nisa'i Quraisy, yaitu wanita soleha dari Quraisy. Makanya Ansariyah pun berbeda. Ketika dalam hadis yang panjang, Umar bin Khattab kaget ketika dia ngomong sesuatu, ternyata istrinya menimpali. Dia bilang, ini bukan biasa wanita Quraisy. Ternyata istri-istri sahabat, para sahabat yang berhijrah, istri mereka wanita Quraisy, dan mereka adalah wanita-wanita yang nurut dan tidak suka menimpali suami. Berbeda dengan wanita-wanita Ansar. Wanita Ansar biasa menimpali apa? Suami. Fatafiqa nisa'ul muhajirin, maka mulailah wanita istri-istri dari kaum muhajirin belajar dari istri-istri kaum Ansar. Belajar menimpali apa? Suami. Makanya ketika suatu hari Umar berbicara, istrinya menimpali, dia kaget. Karena itu bukan kebiasaan wanita apa? Quraisy. Wanita Quraisy itu tidak menimpali suaminya. Suaminya ngomong nge, dalam kalau bahasa. Nje. Kalau orang Bugis apa? Iye. Berusaha itu menunjukkan kelembutan. Lihat Khadijah radhiyallahu anha, Quraisy, dari Quraisy. Tentunya wanita Quraisy ada yang tidak soleh, makanya Rasulullah mengatakan salihu nisa'i Quraisy. Itu wanita Quraisy yang solehah. Tetap kesolehan diutamakan. Benar, suku punya pengaruh, tradisi punya pengaruh, tetapi kesolehan tetap diutamakan.
Tapi bi'ah atau lingkungan punya pengaruh. Kemudian Rasulullah sebutkan kenapa sangat baik wanita Quraisy, ada dua sebabnya. Sebab pertama, ahnahu ala waladin fi sigharihi. Paling perhatian sama anaknya ketika masih kecil. Itu paling sayang sama anak-anak. Dia perhatian sama anak-anak. Peka sama anak-anak, sabar dengan anak-anak. Ini ciri wanita Quraisy. Ini menjadikan seorang wanita mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuek sama anak-anak. Anaknya nangis dia main HP. Anaknya nangis dia lagi bikin status. Dicuekin anaknya. Dikit-dikit anaknya dipukul. Enggak sabar sama anak-anak. Ini bukan wanita yang baik. Wanita yang baik, kata Nabi, kenapa wanita Quraisy baik? Karena dia perhatian sama anak-anak. Subhanallah. Maka ibu-ibu sabar ngurusin apa? Anak-anak. Kemudian yang pertama, sebab yang kedua, wara'ahu ala zaujin fi dzati yadihi. Dia paling perhatian sama harta suaminya, yaitu dia jaga harta suaminya. Dia jaga harta suaminya. Kalau suaminya kasih harta, maka dia tidak boros, dia amanah, tidak belanjain hartanya, harta suaminya tanpa izin suaminya. Dia perhatian sehingga ketika dia mengelola uang dapur pas, ya. Karena sebagian wanita merasa kurang terus, ya. Sebagian wanita, masya Allah, dia kelola uang dapur. Dia apalagi tahu bahwasanya suaminya penghasilan terbatas, maka dia atur. Hari ini makan tempe, besok makan teri. Besok kerupuk doang tanpa lauk. Besok beli kuah soto tanpa daging. Kalau uang nggak ada, dia harus pintar, pandai. Dia ngelola harta suami dengan baik. Kita tidak selamanya orang kaya raya. Tidak selamanya kita dikasih harta. Kalau dikasih harta, oke lah, bebas belanja. Itu pun tetap dia menjaga harta suaminya. Bukan boros, bukan hidup glamor, bukan ngabisin harta suaminya. Sebagian wanita kurang ajar, daripada uang habis buat keluarga suami, mending saya yang habisin. Nah, ini subhanallah. Ini setan perempuan. Dia tidak ridho kalau suaminya sedekah buat orang tuanya, sedekah buat kakak adiknya. Enggak, dia enggak ridho. Mending buat kita aja, habisin. Anak-anaknya diprovokasi juga. Habisin uang bapakmu, daripada bapakmu ngabisin duit buat keluarganya. Ini perempuan setan seperti ini. Ini perempuan yang menghalangi suami masuk surga. Mas sudah bilang kemarin, di balik suami yang soleh, ada istri yang soleha. Di balik suami yang pelit, juga ada istri yang pelit. Di balik suami yang stroke, ada istri yang suka ngomel. Tidak semuanya ya, tapi maksudnya istri itu punya efek luar biasa bagi apa? Suami. Suami baik, suami dermawan, istrinya terkadang di balik itu karena istrinya yang punya pengaruh. Sebaliknya ada suami pelit, suami nakal, suami jahat, juga di baliknya adalah istrinya. Oleh karenanya kalau seorang dapat wanita seperti ini, perhatian sama anak-anak, terus amanah terhadap harta suami, makin luar biasa. Makanya ketika Allah sebutkan ciri wanita saleh, Allah sebutkan fasolihatu qanitatun hafidhatu lil ghaib bima hafidhallah. Siapa wanita salehah, itu qanitat, rajin ibadah, kemudian hafidhatu lil ghaib, menjaga hak suaminya ketika suaminya tidak ada. Apa hak suaminya? Di antara dia jaga harga dirinya, dia tidak chattingan macam-macam, tidak telepon-teleponan sama laki-laki yang lain, dan dia menjaga harta suaminya ketika suaminya tidak di rumah. Hadis ini mungkin nanti akan datang penjelasannya. Hadis ini Rasulullah sedang memuji Ummu Hani. Ummu Hani ketika dilamar oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia tidak mau, dia menolak, karena dia ngurus anak-anak. Dia harus ngurus apa? Anak-anak. Dia khawatir tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai istri yang baik. Karena itu bagaimana agungnya Nabi, maka dia memilih ngurus anak-anaknya. Maka Rasulullah puji. Dia wanita Quraisy sampai meninggalkan, tidak mau berhidup rumah tangga demi ngurus apa? Anak-anak. Berarti perhatian sama anak-anak luar biasa. Ini juga dalil bahwasanya wanita boleh naik onta. Zaman dahulu wanita naik onta. Saya bacakan di antara
faedah dari hadis ini kata Ibnu Hajar rahimahullah taala, wa yu'khadhu minhu i'tibarul kafa'ah fin nasab. Dari hadis ini di antara dalil bahwasanya kalau menikah perlu juga lihat bebet bibit bobot bebet. Apa sih bibit maksudnya? Nih kalau bobot berat ya. Bobot. Berat maksudnya. Dilihat beratnya ya. Maksudnya itu harkat martabat kan? Bobot itu harkat martabat. Bukan berat badan ya. Bibit, bobot. Kalau bebet? Orang Jawa. Bebet apa maksudnya? Hah? Ini coba lihat di ChatGPT. Apa? Bibit, bebet apa? Kalau bobot kira-kira itu ya. Bobot maksudnya kan kadarnya. Berarti kalau bebet, beb. Beb. Bebet apa? Cantik. Kecantikan. Rupa ya. Bibit jelas dari maksudnya dari orang tua, bibitnya dari orang tuanya gimana. Kalau bobot mungkin harkat martabat, saya kira-kira aja. Kalau bebet, cantik. Cantik rupa ya. Oh, status sosial. Kalau bobot, latar belakang. Oh, salah semua kalau gitu. Kualitas. Kalau bibit, orang tuanya. Latar belakang. Bibit, latar belakang. Bobot. Bebet, status sosial pergaulannya. Harus lihat statusnya kayak gimana. Bobot, salah semua berarti. Bobot kepribadian. Intinya bibit, bobot, bebet harus diperhatikan. Latar belakang, keluarganya, status sosialnya, kehidupannya, akhlaknya, intinya seperti itu. Maka di sini di antara yang dalil ini maksudnya i'tibarul kafa'ah fin nasab, bahwasanya seorang melihat juga nasab ya. Kalau kejadian ternyata meskipun itu bukan syarat nikah, tapi harus diperhatikan. Karena kalau nasabnya jauh berbeda atau harkat martabat jauh berbeda, terkadang mudarat bagi salah satunya. Terkadang mudarat bagi salah satunya. Saya pernah ketemu dengan kawan, kenapa kau tidak nikahkan dengan misalnya calon yang miskin? Dia bilang, saya Ustadz kalau saya mau nikahin sama mantu saya miskin nggak ada masalah. Cuma saya khawatir dia jadi bahan bulian bagi kerabat-kerabat. Kalau dia sudah dibuli mantu saya, nanti cucu-cucu saya juga dibuli. Jadi memandang ke depan. Karena tidak semua orang soleh dan soleha. Tidak semua keluarga soleh dan soleha. Belum tentu juga dia bisa beradaptasi dengan kebiasaan keluarga yang misalnya kaya raya. Jadi bukan awal, tapi ini suatu yang perlu diperhatikan juga demi kemaslahatan pernikahan. Meskipun bukan syarat, bukan rukun nikah, enggak. Kalau ternyata dia meskipun miskin tapi dia punya kelebihan apa ya bisa beradaptasi enggak ada masalah. Kemudian beliau berkata juga fadlul hunu wa syafaqah wa husni tarbiyah, yaitu keutamaan lemah lembut kepada anak-anak wa husni tarbiyah dan bagaimana mendidik anak-anak dengan baik. Wal qiyam alal aulad yaitu keutamaan mengurus anak-anak. Wa hifdzi mali zauj dan menjaga harta suami, wa husni tadbiri fihi dan pandai mengatur harta suami. Wa yu'khadhu minhu dan ini juga dalil masyru'iyatu infaqi zauj ala zaujati, bahwasanya wajib bagi suami atau disyariatkan bagi suami untuk memberi infak kepada istri. Istri ngatur tapi yang kasih duit siapa? Suami ya. Akan datang penjelasan insyaallah dalam bab yang lain. Tapi bab berikutnya bab ke-13, bab ittikhadhis sarari wa man a'taqa jariyatan tsumma tazawwajaha. Bab tentang bolehnya punya budak-budak wanita dan siapa yang memerdekakan budaknya lalu dia menikahinya. Tapi di sini Al-Imam Bukhari membawakan 3 hadis. Ya, kita akan bacakan satu persatu. Hadis pertama, kita tahu walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Di antara ciri-ciri orang bertakwa penghuni surga kata Allah yaitu orang-orang yang menjaga kemaluannya, itu tidak berzina. Dia tidak menjaga kemaluannya kecuali kepada siapa? Illa ala azwajihim. Kecuali kepada istrinya tidak perlu menjaga kemaluan, boleh terbuka aurat karena memang disyariatkan untuk
berhubungan dengan cara yang halal. Di antara juga au ma malakat aimanuhum, atau dengan budak perempuannya. Maka boleh bagi seorang laki untuk menyalurkan hasratnya kepada istrinya atau kepada budak perempuannya. Tapi zaman sekarang budak sudah tidak ada. Atau saya belum ketemu lagi ada namanya budak. Karena perbudakan itu mungkin terjadi jika terjadi peperangan. Terjadi dengan peperangan, kemudian yang kalah dibunuh atau jadi budak. Sebelumnya mereka ingin membunuh, kemudian mereka kalah, akhirnya ditawan. Ketika ditawan bisa dibunuh, dibebaskan atau dijadikan budak. Kalau terjadi peperangan. Tapi sekarang pun terjadi peperangan, tidak ada perbudakan. Paling penjara, kemudian ditebus dengan bayaran-bayaran yang terjadi sekarang. Ya. Adapun orang merdeka kita ambil paksa jadi budak, maka hukumnya haram. Tidak boleh. Dosa besar adalah memperbudak orang yang merdeka. Dan perbudakan sudah ada sejak zaman dahulu. Persia, Romawi, kemudian di Arab juga terjadi perbudakan. Apalagi mereka dahulu sering terjadi perang antar kabilah. Sehingga kemudian yang kalah dia budak. Maka Islam datang untuk mengatur bagaimana fikih terhadap para budak. Maka dianjurkan untuk memerdekakan para budak. Bahkan banyak kafarah. Harus dengan memerdekakan budak. Dan anjuran yang luar biasa. Di antara anjurannya, kalau punya budak, dimerdekakan, dinikahi. Dimerdekakan dan dinikahi. Taib, kita bacakan hadis pertama. Qala haddatsana Musa bin Ismail, qala haddatsana Abdul Wahid, qala haddatsana Salih bin Salih al-Handani, ya. Qala haddatsana Sya'bi, qala haddatsani Abu Burdah an abihi, qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuma rajulin kanat indahu walidah. Kata Rasulullah SAW, lelaki mana saja yang punya budak wanita, fa'allamaha, kemudian dia ajarin budak wanita tersebut, fa'ahsana ta'limaha, kemudian dia perbagus pengajarannya, wa'addabaha, kemudian dia didik adab kepada budak wanita tersebut, fa'ahsana ta'dibaha, kemudian dia perbagus mendidik budak wanita tersebut. Memang dia masih kecil, dididik sampai jadi wanita yang baik, wanita yang soleh, meskipun statusnya budak. Summa a'taqaha, kemudian dia merdekakan budak tersebut. Wa tazawwajaha, kemudian dia nikahi budak tersebut. Falahu ajran, maka dia mendapati 2 pahala. Wa ayyuma rajulin min ahlil kitab amana bi nabiyhi, dan lelaki manapun dari ahlul kitab beriman dengan nabinya, itu misalnya beriman dengan Nabi Musa kalau Yahudi, Nasrani beriman dengan Nabi Isa, wa amana bi, kemudian dia beriman kepadaku, falahu ajran, maka dapat juga 2 pahala, yaitu pahala beriman kepada Nabi sebelumnya dan pahala beriman denganku. Yang ketiga, wa ayyuma mamlukin adda haqqa mawaliyahu, haqqa mawalihi, dan budak mana saja yang menunaikan hak tuannya, wa haqqa rabbih, dan juga menunaikan hak Allah, falahu ajran, bagi dia 2 pahala karena menunaikan hak Allah dan hak tuannya. Qala Sya'bi khudhha bi ghairi syai'in qad kana rajul yarhalu fi madunaha ila al-Madinah, seterusnya. Kemudian waqala Abu Bakar Nabi Husain Abi Burda an abihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam a'taqaha thumma asdaqaha. Dalam sebagian lafal dari sahabat bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerdekakannya, kemudian memberi, yaitu tentang Safiyah, Rasulullah memerdekakan, kemudian Rasulullah menikahinya. Nanti akan datang bahasan tentang masalah Safiyah. Taib, ini hadis pertama terkait dengan judul bab, ya. Kata Imam Bukhari, bab ittikhadis sarari. Sarari jamak dari suriyah. Suriyah yaitu budak wanita, ya. Ada yang mengatakan diambil dari kata tasarrur, ya. Dan asalnya dari sir. Ada yang mengatakan sir maksudnya berjima dengan atau berhubungan intim dengan budak wanita. Ada yang mengatakan juga sir maknanya rahasia, karena sebagian suami ketika menggauli budaknya tidak ingin ketahuan istrinya. Maka dikatakan apa? Rahasia. Ini secara bahasa. Taib, Rasulullah menyebutkan dalam hadis ini tentang 3 orang yang mendapat 2 pahala. Yang pertama, seorang yang mendidik budaknya
kemudian sampai budaknya menjadi wanita solehah, kemudian dia merdekakan, kemudian dia nikahi. Maka dia dapat 2 pahala. Pahala pertama yaitu pahala mendidik sampai merdekakan, ya pahala kedua dia nikahi wanita tersebut. Bayangkan status seorang wanita yang tadinya budak kemudian jadi wanita merdeka, bahkan dinikahi oleh majikannya setelah dia didik terlebih dahulu. Yang kedua tadi seorang lelaki yang dia dari ahlul kitab, beriman kepada nabi sebelumnya, kalau Yahudi beriman Nabi Musa, kalau Nasrani beriman kepada Nabi Isa. Kemudian ketika datang Nabi Muhammad SAW, dia beriman dengan Nabi Muhammad, maka dapat 2 pahala. Yang ketiga, budak yang dia menunaikan hak Allah dan menunaikan hak majikan, maka dia dapat 2 pahala. Rasulullah sebutkan 3, tetapi datang dalam hadis-hadis yang lain, model-model lain yang kata Nabi dapat 2 pahala. Ya. Dapat 2 pahala. Di antaranya selain daripada 3 orang tersebut, Ibnu Hajar menyebutkan, ya, tentang hadis al-mahir bil Quran. Orang yang mahir Al-Quran dapat pahala besar. Kemudian waladhi yatata'ta, dan orang yang susah baca Quran, wa syaqqun alaih, dan berat bagi dia untuk baca Quran, dapat 2 pahala. Pahala baca Quran dan pahala berusaha untuk belajar. Karena sulit dia baca Quran tapi dia paksa untuk baca Quran, dapat 2 pahala. Pahala baca Qurannya dan pahala usahanya, perjuangannya untuk belajar baca Quran, dapat 2 pahala. Demikian juga yang dapat 2 pahala di antaranya seperti hadis istrinya Ibnu Mas'ud. Istrinya Ibnu Mas'ud ketika mau bersedekah, suaminya miskin, Ibnu Mas'ud, kata dia, sedekah sama saya aja. Oh bisa? Saya tanya Nabi dulu. Benar enggak? Iya, sedekah sama saya kerabat. Kerabat, pahalanya double. Dan ternyata ditanya kepada Nabi, Nabi bilang benar. Ya. Maka siapa yang bersedekah kepada kerabatnya, baik kerabat secara nasab, maupun kerabat secara musaharah karena pernikahan, atau kerabat karena persusuan, pahalanya double. Pertama pahala sedekah, kedua pahala silaturahmi. Kita tahu silaturahmi atau berbuat baik kepada kerabat dalam Al-Quran banyak ayatnya. Seperti Allah mengatakan, wa ati dzal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil. Berikanlah hak kerabat, kemudian miskin dan ibnu sabil. Jadi kerabat disebutkan sebelum miskin dan ibnu sabil. Kemudian juga Allah berfirman, wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Bahkan berbuat baik kepada kerabat didahulukan, disebutkan daripada anak yatim, daripada miskin dan ibnu sabil. Allah juga berfirman dalam Al-Quran, wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin, yaitu seorang yang memberikan harta yang dia cintai kepada kerabatnya, kepada anak yatim, kepada fakir miskin. Jadi dalam Al-Quran selalu disebut kerabat lebih dahulu daripada fakir miskin, anak yatim, ibnu sabil, tetangga dan yang lainnya. Kerabat didahulukan. Kenapa? Karena berbuat baik kepada kerabat dapat 2 pahala. Dan kerabat bertingkat-tingkat. Kerabat yang paling utama adalah kerabat nasab. Itu ibu kita, ayah kita, anak kita, kakak kita, adik kita, ponakan kita, bibi, tante, kakek, nenek, itu semua nasab. Nasab yang paling utama, ring 1. Yang kedua adalah dengan pernikahan. Huwaladzi khalaqalakum minal ma'i faja'ala minhu nasaban wa sihra. Kata Allah, dia telah menjadikan kalian dari air, ya, kemudian menciptakan manusia, kemudian Allah menjadikan dari tersebut nasab dan sihra. Nasab itu hubungan kekerabatan karena nasab rahim, sihra karena pernikahan. Karena pernikahan. Jadi istri kerabat, suami kerabat, mertua kerabat, ipar-ipar apa? Kerabat, ponakan istri kerabat. Ini juga hendaknya kita baikin meskipun dia secara urutan nomor 2. Urutan nomor 2 karena lebih utama yang nasab. Tapi kita berusaha membantu istri kita untuk menyambung rahimnya. Kalau kita bantu istri kita berbaik sama orang lain, kita dapat pahala. Kalau kita bantu istri kita berbaik kepada ponakannya, kita juga dapat pahala. Kemudian yang ketiga baru saudara susuan. Saudara susuan, ya. Sama-sama menyusui kepada seorang wanita, maka kita jadi saudara susuan. Ini semuanya kerabat ya. Nah, ketika istrinya Ibnu Mas'ud ingin bersedekah, Ibnu Mas'ud yang sahabat yang alim, dia mengatakan, sama saya aja kalau mencari pahala. Saya kan suamimu. Dia tanya dulu sama Nabi, ternyata Nabi membenarkan. Maka siapa yang berbuat baik kepada kerabat, dia dapat 2 pahala. Pahala sedekah sama pahala menyambung kekerabatan. Menyambung kekerabatan. Jangan sampai kita salah prioritas, berbuat baik sama orang jauh, sama kerabat tidak kita perhatikan. Ada orang seperti itu. Sama orang jauh, Masya Allah, dia perhatikan, kawan-kawannya yang enggak ada hubungan kekerabatan sama sekali dia bantu, begitu kakaknya, adiknya dia pelit.
adiknya dia pelit, istrinya dia pelit, kerabat istrinya dia pelit. Enggak, kita harus cerdas dalam beramal soleh. Siapa yang membantu kerabat, dapat 2 pahala, pahala sedekah dan pahala menyambung kekerabatan, yaitu silaturahmi. Kemudian juga di antaranya hakim yang berijtihad. Hakim, kata Nabi SAW, "Idza syahada al-hakim fa asab wa lahu ajran, wa idza akhta fa lahu ajrun wahid." Hakim yang dia sudah memiliki perangkat untuk bisa berijtihad, dia punya ilmu, kemudian dia memutuskan suatu perkara dengan ijtihad, dia sungguh-sungguh menimbang-nimbang dengan dalil-dalil, kemudian memutuskan suatu hukum, maka kalau dia pas benar, dia dapat 2 pahala sebagai hakim dan ijtihadnya. Jadi berhukum dengan hukum yang benar pahala, dan usaha dia untuk mencapai kebenaran juga dapat pahala. Wa in akhta'a, kalau ternyata dia salah, dia tetap dapat pahala, itu pahala ijtihadnya, pahala usaha dia untuk mencari kebenaran. Ternyata hukum yang dia keluarkan salah, maka kita bilang tetap dapat pahala, karena dia telah berusaha. Seperti tadi orang baca Quran, belum tentu benar, tapi dia berusaha. Ikhfanya kepanjangan, enggak pakai tajwid, tapi dia berusaha. Enggak mungkin orang baca Quran langsung tajwidnya bagus, kan pelan-pelan. Ini kamu baca salah, iya, tapi salah tetap dapat pahala, karena dia sudah berusaha. Taib berikutnya, di antara yang dapat 2 pahala, adalah 2 orang sahabat, mereka sedang bersafar, kemudian mereka tidak ada air, kemudian mereka bertayamum. Mereka bertayamum. Ketika mereka bertayamum, kemudian mereka sholat. Ketika mereka selesai sholat, ternyata ada air. Maka yang satu tidak ulangi sholat, karena dia sudah sholat. Yang satu khawatir, maka dia ulangi sholat. Akhirnya keduanya lapor kepada Nabi SAW, maka Nabi berkata kepada yang tidak ulangi sholat, kata Nabi, "Asabta sunnah, kau sudah benar." Maksudnya, kau sudah benar karena yang benar begitu, kalau sudah tayamum, kemudian sudah sholat, sudah selesai sholat, kemudian muncul air, ya tidak perlu sholat lagi, karena kau sudah sholat dengan cara yang sah, memenuhi persyaratan, karena waktu ketika kau sholat tidak ada air. Yang satu karena hati-hati, kata Rasulullah, falaka ajran, kau dapat 2 pahala, ya. Itu pahala, ya, dia salah, lebih tidak tepat dengan sunnah, tapi dia telah mengulangi karena hati-hatian. Dia mengulangi karena hati-hatian, tapi lebih tepat tidak usah mengulangi. Tapi Rasulullah menghargai kehati-hatiannya, yang dimana dia mengulangi lagi. Demikian juga seorang yang memberi petunjuk kepada orang lain, dia dapat pahala dan juga dapat orang yang mengikutinya. Ini antara dalil tentang orang yang dapat pahala double. Di antaranya seorang yang mendidik budaknya, setelah dia baik budaknya, kemudian dia nikahi budaknya tersebut, maka dia dapat pahala double. Tapi itu hadis pertama. Hadis kedua, qala Imam Bukhari rahimahullah berkata, qala hadatsana Sa'id ibnu Talid, qala akhbarani Ibnu Wahbin, qala akhbarani Jarir bin Hazim an Ayyub an Muhammad bin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam tahwil, qala hadatsana Sulaiman an Hammad bin Zaid an Ayyub an Muhammad an Abi Hurairah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, lam yakdzib Ibrahimu illa 3 kadzibat atau 3 kadzabat. Ibrahim alaihissalam tidak pernah berdusta kecuali 3 dusta. Bainama, di antaranya 3 dusta tersebut, bainama Ibrahimu marra bi jabbarin, ketika Ibrahim sedang melewati seorang raja yang zalim, wa ma'ahu Sarah, bersama istrinya Sarah. Kemudian hadis yang panjang, fa'ataha Hajar, qalat kafallahu yadal kafir. Akhirnya raja tersebut menghadiahkan kepada kepada Sarah Hajar, dan Sarah berkata, kafallahu yadal kafir. Allah telah mencegahku dari gangguan tangan orang kafir tersebut. Wa akhdamani Hajar, dan dia telah memberi hadiah kepadaku Hajar. Qala Abu Hurairah, fatilka ummukum ya bani ma'is sama. Itulah ibunda kalian wahai putra-putra air hujan. Maksudnya orang-orang Arab itu mereka dulu tidak menetap, mereka berpindah-pindah sesuai dengan di mana turun hujan mereka pindah. Apa namanya istilah nomaden ya? Ya, pindah sana, pindah ke sini, pindah ke sini. Tapi ini hadis masyhur, ma'ruf, Imam Bukhari meringkasnya. Intinya Ibrahim alaihissalam ketika diminta syafaat pada hari kiamat kelak, agar berdoa kepada Allah agar Allah segera hadir untuk
menunaikan persidangan, maka Ibrahim minta uzur. Kata dia, saya pernah berdusta 3 kali. Padahal 3 dosa tersebut semuanya karena Allah. Semuanya karena Allah. Adapun dusta pertama adalah ketika dia menghancurkan patung-patung, kemudian ditanya, "A'at fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim?" Apakah engkau yang telah menghancurkan patung-patung ini? Kata Ibrahim, "Bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun." Justru yang menghancurkan patung-patung kecil adalah si patung besar. Coba tanya sama patung-patung kecil kalau mereka bisa aja jawab. Ini tentu dusta. Karena yang hancurin siapa? Ibrahim. Cuma Ibrahim dia pintar, dia hancurin yang kecil-kecil, terus yang paling besar ditaruh kapak di tangannya. Dia ingin bilang, yang besar tidak mau disaingi sama yang kecil-kecil. Tapi ini dusta yang tidak tegas, karena Ibrahim mengatakan, ini namanya dusta bersyarat. Yang melakukan yang besar, kalau yang kecil-kecil bisa ngomong. Coba tanya aja. Ketika yang kecil-kecil nggak bisa ngomong, berarti ya saya ya, sudah sama-sama tahu. Itu dusta sebenarnya tidak tegas. Mengatakan, yang melakukan yang besar, jika yang kecil-kecil bisa ngomong. Seperti orang mengatakan, di tempat sana ada patung Syekh Fulan. Kalau kau panggil dia, kemudian dia dengar, dia noleh. Itu patung kau panggil misalnya Abu Fulan. Kalau dia dengar, dia apa? Noleh. Tapi dia nggak dengar, makanya nggak noleh-noleh. Itu namanya, istilahnya seperti itu. Itu namanya bohong bersyarat. Ini salah satu kebohongan yang Ibrahim lakukan untuk membuat mereka berpikir, sadar bahwasanya apa yang melakukan itu kesyirikan, tidak pantas. Dan yang mereka sembah tidak bisa berbicara, ngapain disembah. Itu berarti dia berbohong karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi bohongnya pun bukan bohong yang tegas, tapi bohong bersyarat. Yang kedua, ketika Ibrahim diajak untuk mengikuti dalam Al-Qur'an juga, ketika diajak untuk mengikuti acara-acara perayaan kesyirikan, maka Ibrahim berkata sebelum dia hancurkan patung-patung, dia mengatakan inni saqim. Fanadhar nadratan fin nujum faqala inni saqim. Dia lihat ke atas kemudian bilang saya sakit. Inni saqim, saqim dalam bahasa Arab saya akan sakit, ya. Namun dia tidak bohong, dipahami oleh orang-orang tersebut dia sedang sakit. Padahal dia tidak sakit. Kenapa dia bilang sakit? Maksudnya ada yang mengatakan, sebenarnya menafsirkan ini saqim karena saqim itulah wazannya isim fa'il, maknanya saya ya manusia pasti akan sakit suatu hari. Atau dia mengatakan saya sakit hati lihat kalian syirik. Sehingga dipahami bahwasanya dia sedang sakit fisik sehingga diberi uzur tidak ikut perayaan kesyirikan. Ini bohong kedua, ini pun karena menghindarkan diri dari kesyirikan. Itu pun Ibrahim sesalkan pada hari kiamat kelak. Bohong yang ketiga ketika dia pergi ke Mesir. Di Mesir ada raja yang zalim, kemudian Ibrahim berkata, "Wahai Sarah, sungguhnya di sini ada raja yang suka mengambil wanita yang cantik. Setiap wanita cantik lewat, pasti mata-matanya kasih tahu, intel-intelnya kasih tahu." Raja akhirnya benar karena Sarah terkenal cantik dan disebutkan Sarah dari Harran, dari Syam, dan wanita Syam terkenal cantik ya. Maka kemudian mata-matanya bilang, "Wahai raja, telah lewat di negerimu seorang wanita sangat cantik jelita yang tidak pantas kecuali untuk engkau." Nah, kalau dia tanya Ibrahim ini siapa? Ibrahim bilang ini istriku, Ibrahim akan dibunuh, direbutlah istrinya. Maka supaya Ibrahim selamat dari kecelakaan, dia bilang ini saudariku. Maka Ibrahim berkata, "Wahai Sarah, kalau dia tanya saya akan mengatakan anti ukhti, engkau adalah saudariku. Fala tukadzibini, jangan kau bilang bukan saya istrinya, jangan, bilang aja iya. Apakah engkau saudarinya?" Ibrahim bilang iya. Kenapa? Karena tidak ada di atas bumi Mesir ini yang Islam kecuali saya dan engkau. Engkau adalah saudariku sama Islam. Engkau adalah saudariku seagama. Akhirnya benar, datang orang tanya, ini siapa? Kata Ibrahim, saudariku. Nah, Ibrahim dibiarin, diambillah, dianggap dipikir adiknya, dibawa pergi. Ketika dia ajak ke raja tersebut akhirnya ingin menggauli Sarah. Ternyata Sarah berdoa atau Allah jaga Sarah sehingga raja tersebut tangannya terbelenggu. Akhirnya raja tersebut mengatakan, "Wahai Sarah, berdoalah agar Allah melepaskan belenggu kedua tanganku." Sarah berdoa, ketika tangannya terlepas, dia malah pingin lagi. Karena dia lihat tidak ada wanita cantik yang pernah lihat seperti Sarah. Maka dia sudah di puncak syahwat, maka dia pingin dekati lagi Sarah, ternyata kebelenggu lagi 2 kali. Maka dia bilang, "Wahai Sarah, berdoalah kepada Tuhanmu, aku tidak akan ganggu lagi, tobat." Sarah berdoa, langsung dikabulkan. Akhirnya ternyata dia berusaha lagi yang ketiga kali. Nekat, siapa tahu yang ketiga Allah lupa. Akhirnya dia berdoa, Sarah berdoa, akhirnya terbelenggu lagi. Kata dia, "Kau berdoa, saya tidak akan ganggu kau lagi." Akhirnya benar, dilepas tangannya. Akhirnya dia marah-marah sama anak buahnya, "Kalian tidak mendatangkan wanita, ini setan perempuan, enggak bisa diapa-apain." Akhirnya fa'akhdamaha Hajar,
maka akhirnya raja tersebut sebagai bentuk penghormatan dia kasih Hajar budak kepada siapa? Kepada Sarah. Sarah pulang bawa Hajar. Ceritanya itu asal muasal Hajar. Oleh karenanya Sarah dan Hajar adalah Iqibtiyah. Hajar adalah wanita Mesir, suku Egypt. Suku Egypt adalah suku asli Mesir. Dan Rasulullah SAW mengatakan, kalian akan sataftahuna, kalian akan menaklukkan suatu kota Mesir yang disebut di kota tersebut tentang kirat, yaitu mata uangnya kirat. Kalau misalnya kalian akan menaklukkan suatu negara yang mata uangnya dolar, berarti di mana? Misalnya. Tapi Rasulullah tidak mengatakan demikian. Rasulullah mengatakan kalian akan melakukan suatu negeri yang mata uangnya apa? Kirat. Maka berbuat baiklah kepada penduduknya karena antara kita dengan mereka ada hubungan kerahiman. Para ulama menjelaskan apa hubungan kerahiman antara Nabi dengan Mesir. Ternyata neneknya adalah Hajar. Dan Hajar dari suku Mesir, suku Egypt. Makanya disebut Kiptiyah. Kalau bahasa Inggris Egypt. Kibet. Kalau bahasa Arab apa? Kibet. Kemudian juga Rasulullah punya budak wanita yang dia gauli dan punya anak, yaitu Ibrahim, yaitu Maria Al-Kiptiyah. Ketika Rasulullah mengirim surat kepada Al-Muqawqis mendakwakan dia untuk masuk Islam, Muqawqis Nasrani, ternyata Muqawqis tidak mau masuk Islam, tapi dia hormati Nabi, dia kasih hadiah, kalau nggak salah ada begol, kemudian juga kasih hadiah budak wanita namanya Maria. Rasulullah gauli budak wanita tersebut, punya anak namanya Ibrahim, anak laki-laki, yang kemudian anak Ibrahim tersebut meninggal sebelum usia 2 tahun, ada yang bilang 13 bulan, pokoknya sebelum 2 tahun meninggal di pangkuan Nabi. Maka Nabi mengatakan, kita dengan mereka punya hubungan kerahiman, tertuju kepada siapa? Hajar. Ingat nenek moyang kita adalah Hajar. Dan Hajar adalah Mesria, dari Mesir. Kiptiyah. Taib. Berarti Hajar adalah suku Egypt. Suku Egypt. Loh, kok dia bisa jadi budak ketika itu? Maka dibahas oleh para ulama. Ibrahim ketika lewat ke Mesir, Mesir itu dikuasai oleh suku Egypt. Kalau suku Egypt, maka rajanya disebut Fir'aun. Raja disebut apa? Fir'aun. Semua suku Egypt, kalau seperti kita presiden, kalau Habasya namanya Najasyi, kalau semua raja di Persia namanya Kisra, semua raja Romawi namanya Kaisar. Namanya apa? Kaisar. Ya. Kalau raja di Jawa namanya Prabu. Prabu siapa entah namanya siapa, tapi sebut siapa? Prabu. Ya. Nah, semua raja di Mesir namanya Fir'aun. Namun di Mesir yang hidup bukan cuma suku Egypt saja. Ada suku pendatang namanya suku Heksos. Suku apa? Heksos. Nah, sering terjadi pertikaian antara suku pendatang dengan suku asli. Terkadang suku Heksos menang. Akhirnya menguasai sebagian wilayah Mesir. Di antara zaman yang di mana suku Heksos menang adalah di zaman Nabi Yusuf alaihissalam. Makanya dalam Al-Quran ketika Nabi Yusuf berbicara dengan raja, Nabi Yusuf berkata, Allah berfirman, waqala al-maliku, berkata sang raja, Allah tidak mengatakan berkata Fir'aun. Padahal Yusuf tinggal di mana? Di Mesir. Berarti ketika itu yang berkuasa bukan suku Egypt. Karena suku Egypt rajanya disebut apa? Fir'aun. Karena ini yang berkuasa suku Heksos disebut dengan raja. Panggilannya beda. Nah, kemungkinan juga sebagian ulama mengatakan di zaman Ibrahim, ketika Ibrahim lewat, mungkin ketika itu zaman di mana Heksos yang berkuasa. Buktinya apa? Buktinya Hajar diperbudak. Dan Hajar adalah suku Egypt. Kalau yang berkuasa adalah suku Egypt, nggak mungkin budaknya suku Egypt. Makanya para ahli sejarah mengatakan Hajar ini asalnya adalah putri raja. Putri raja yang kalah ditaklukkan oleh suku pendatang, kemudian diperbudak oleh pemenangnya. Faham? Paham? Jadi Hajar ini sebenarnya dia adalah, ada yang mengatakan Amirah bintul Malik, dia adalah raja dari suku Egypt. Kemudian karena kalah, akhirnya diperbudak. Ketika Sarah dimuliakan oleh raja Mesir tersebut, maka dia hadiahkan siapa? Hajar. Kemudian terkait dengan bab ini, apa bab ini? Bab seorang mendidik budaknya lalu dinikahi. Benar atau tidak? Tadi kita bahas apa? Bab seorang mendidik budaknya, terus dia dimerdekakan, kemudian dinikahi. Nah, apa kaitannya dengan kisah Ibrahim? Kaitannya kisah Ibrahim, maka Sarah hidup bersama Ibrahim, bersama anggota baru Hajar. Mereka hidup bertiga. Ibrahim, Sarah, sama Hajar. Ketika Sarah sudah puluhan tahun tidak punya anak, maka dia pun kasihan sama suaminya. Mungkin dia hadiahkan Hajar kepada siapa? Ibrahim. Ada yang mengatakan Ibrahim minta, istauhabaha Sarah. Ya Sarah, berikan Hajar kepadaku. Akhirnya Sarah kasih
hadiah kepada siapa? Hajar kepada Ibrahim supaya Ibrahim punya anak. Akhirnya Ibrahim gauli, akhirnya punya anak. Setelah itu Sarah pun cemburu. Tapi ternyata Sarah juga punya anak namanya Ishak. Hajar punya anak Ismail, Sarah punya anak Ishak. Nah, berapa tahun antara jarak Ismail dan Ishak ada khilaf. Ada yang bilang 3 tahun, ada yang bilang 13 tahun. Ada yang bilang 3 tahun. Sementara ketika Ibrahim punya anak Ismail kira-kira usianya 80 tahun. Ada yang mengatakan 13 tahun kemudian baru punya anak siapa? Ishak, ada yang bilang 3 tahun. Maka ternyata dengan keridhaan Sarah, ternyata kemudian Sarah juga punya anak. Dan itu kejadian beberapa orang saya tahu seperti itu. Sebenarnya ketemu orang juga gitu, dia punya nikah, enggak punya anak 5 tahun. Akhirnya istrinya izinkan nikah lagi, ternyata yang kedua punya anak, kemudian istrinya juga punya anak. Yang dari kedua 1, yang dari pertama 2 kalau enggak salah. Ini bukan untuk ditiru, cuma dikasih tahu. Maksud saya itu kejadian nyata, kejadian ya. Sebagaimana dialami oleh apa? Sarah. Ibu-ibu, setuju tidak ibu? Ini informasi, bukan untuk perintah atau anjuran, enggak. Jadi demikianlah akhirnya Hajar pun digauli oleh Ibrahim, akhirnya punya anak siapa? Ismail. Nah, khilaf di kalangan para ulama. Hajar ketika dinikahi oleh Ibrahim atau digauli oleh Ibrahim, statusnya budak atau merdeka? Karena bab yang dibawa oleh Imam Bukhari adalah bab siapa yang mendidik budaknya, kemudian dia nikahi, maka dapat 2, dia merdekakan, dia nikahi dapat 2 pahala. Seakan-akan Imam Bukhari mendukung bahwasanya Hajar statusnya bukan budak lagi, tapi dimerdekakan oleh Ibrahim, kemudian dinikahi oleh apa? Ibrahim. Wallahu alam bisawab. Ini khilaf di kalangan para ulama. Datang dalam sebagian riwayat Ibnu Hajar menyebutkan dalam Al-Faqih, ya, Akhbar Makkah, Ibnu Hajar menyebutkan ini dari Harithah bin Mudharrib an Ali radhiyallahu anhu, qala inna Ibrahim istauhaba Hajar min Sarah fahabatha. Ibrahim minta agar Sarah menghadiahkan Hajar kepadanya. Berarti Hajar kan budak waktu itu statusnya. Baik. Lahu wa syaratat alaihi alla yusirraha. Ya, maka disyaratkan agar tidak menjadikan Sarah sebagai budak wanita, ya. Itu tidak digauli atau tidak dijadikan budak wanita. Faltazama dzalik. Kemudian Ibrahim pun menyetujui, artinya Sarah justru nikahi aja. Akhirnya dinikahi, berarti ini dalil menguatkan bahwasanya setelah itu Hajar dinikahi. Wallahu alam bisawab. Intinya apakah status Hajar adalah seorang budak? Toh dia budak pun tadinya adalah putri raja. Kalaupun dia pun budak enggak ada masalah, karena budak yang soleh lebih baik daripada wanita yang merdeka yang tidak soleh. Dan bagaimana kita tahu Hajar luar biasa perjuangannya, pengorbanannya. Perlu kajian tersendiri tentang bagaimana sifat-sifat Hajar luar biasa. Dan sebagian ulama berpendapat Hajar sudah merdeka. Imam Bukhari seakan-akan lebih condong bahwasanya Hajar telah dimerdekakan, ya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kita lanjutkan hadis berikutnya, hadis yang ketiga dari bab ini, ya. Hadis tentang Sofia. Imam Bukhari rahimahullah berkata, qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Ismail bin Ja'far an Humaid an Anas radhiyallahu anhu qala aqama Nabi sallallahu alaihi wasallam baina Khaybar wal Madinah thalathan. Rasulullah pernah tinggal 3 hari suatu tempat antara Khaybar dan Madinah setelah menaklukkan Khaybar. Yubna alaihi bi Sofiyah binti Huyai. Itu Rasulullah menikahi Sofiyah karena ketika perang Khaybar Rasulullah mengalahkan Yahudi Khaybar, kemudian akhirnya di antara tawanan adalah Sofiyah. Kemudian akhirnya dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fada'autul muslimin ila walimatihi, yaitu Rasulullah sallallahu menikahi Sofiyah, dan kata Anas bin Malik, aku panggil orang-orang untuk menghadiri walimahnya Nabi. Walimah Nabi, Rasulullah bikin acara. Fama kana fiha min khubzin wala lahmin. Ketika itu tidak ada, walimah tersebut sederhana, tidak ada daging, tidak ada roti. Umira bil anta fa alqa fiha min at-tamar wal aqit was samin.
maka diperintahkan untuk diletakkan semacam tempat. Kemudian orang-orang taruh korma, kemudian taruh akid, yaitu susu yang dikeringkan, wasamin, minyak samin. Ya. Maka itulah makanan walimah. Fakanat walimah tahu, itulah makan walimah, itu sederhana. Faqala al-muslimun, maka kaum muslimin berselisih. Ihda ummahatil mu'minin amimma malakat ayaminu. Ini Sofiyah jadi istri Nabi atau jadi budak Nabi? Faqalu in hajabaha fahiya min ummahatil mu'minin. Kalau Rasulullah pasang hijab baginya, maka dia adalah istri Nabi, berarti merdeka. Wa illam yahjubha fahiya mimma malakat yaminu. Kalau ternyata tidak dihijab, berarti itu adalah budaknya. Falamma martahala wattalaha khalfahu wa maddal hijab bainaha wa bainan nas. Ketika Rasulullah berjalan ternyata dipasang hijab. Ya. Rasulullah naikkan di belakang Nabi SAW kemudian dipasang hijab sehingga orang-orang tidak bisa melihat Sofiyah karena dihijabin. Maka ini menunjukkan bahwa Sofiyah dinikahi sebagai wanita merdeka. Dan pas dengan apa yang dijudulkan bab oleh Al-Imam Al-Bukhari. Tapi kita lanjutkan bab terakhir. Bab man ja'ala itqal amati sadaqaha. Bab orang yang menjadikan memerdekakan budak wanita sebagai maharnya. Jadi dia datang sama budaknya, saya merdekakan engkau, dimerdekakan. Nah, saya nikahi tapi tidak bayar mahar lagi karena maharnya adalah memerdekakan tadi. Ini yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Bukhari rahimahullah, qala hadatsana Qutaibah bin Sa'id, qala hadatsana Hammad an Thabit an Syu'aib bin Hajhab an Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'taqa Safiyata wa ja'ala itqaha sadaqaha. Rasulullah memerdekakan Safiyah dan dia menjadikan memerdekakan itu sebagai maharnya. Khilaf di kalangan para ulama, tentu ini sudah tidak berlaku karena tidak ada budak ya. Kalau zaman dahulu diperselisihkan, apakah seorang lelaki yang punya budak wanita kemudian dia merdekakan, dia boleh menikahi budak wanita tersebut yang sudah merdekakan, tidak perlu bayar mahar lagi. Karena maharnya sudah ditebus dengan memerdekakannya. Dan tahu kita budak ada nilainya. Maka khilaf, ada yang mengatakan untuk selain Nabi harus tetap mahar tersendiri. Merdekakan sendiri, kemudian harus bayar mahar lagi. Adapun untuk Nabi adalah kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi boleh menikah tanpa mahar, boleh menikah tanpa saksi, boleh menikah tanpa wali. Kalau Nabi boleh. Kata Allah, wa imra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin nabi in arada an-nabi istankiha. Kalau ada seorang wanita mukminah menghadiahkan dirinya untuk Nabi, maka Nabi silakan nikahi tanpa harus bayar mahar. Demikian juga ketika Nabi menikah dengan Zainab bintu Jahshin tanpa wali. Yang menikahkan langsung Allah, ya. Falamma qadha Zaidun minha wataran zawwajnakaha. Ketika Zaid sudah cerai daripada Zainab dan sudah habis masa iddahnya, kami nikahkan engkau dengan Zainab. Maka Nabi langsung masuk ketemu Zainab tanpa ada wali-wali, tanpa ada akad-akad. Karena yang akad langsung siapa? Allah. Makanya Zainab bangga, dia mengatakan zawwajani wa zawwajakunna ahalikunna wa zawwajani Allah min fawqi sab'i samawat. Kalian dinikahkan wahai istri Nabi oleh wali-wali kalian, adapun aku dinikahkan langsung oleh Allah. Ini kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi bahas ini tidak penting lagi karena sekarang sudah tidak ada budak. Ya udah, ini cuma cerita Nabi pernah memerdekakan Safiyah, kemudian maharnya dengan memerdekakan tersebut. Tapi demikian saja, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.